sekali lagi pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di sini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, jodoh sama kita semuanya. Alangkah baiknya kita sesamanya memberikan aplaus kepada kita semuanya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Pertama-tama kita mengundang dengan hormat sambutan dari mewakili Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Budi Santoso Tanuwibowo. Kami persilakan. Yang saya hormati dan saya banggakan Dewan Pengawas Perhimpunan Indonesia Tionghoa periode 2009-2013, Bapak Tediki, Bapak Panji Wicaksana. Yang saya muliakan pendiri dan Ketua Umum Perhimpunan Inti periode sebelumnya, Bapak Edi Lembong. Para senior yang saya hormati, ada Pak Hadi Chan, Pak Muslim Abdurrahman, kemudian Pak Aswi Warman Adan, kemudian Pak Dahana, Pak Kris, Mbak Ratna, Pak Michael, Ibu Melitan, dan para undangan serta hadirin yang berbahagia. Yang juga saya hormati Pak Siotiongdin dan keluarga, Pak Bedi yang selalu melahirkan gagasan-gagasan segar sehingga acara ini bisa berlangsung. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari Pak Rahman Hakim yang karena harus menghadiri wisuda putranya di Amerika Serikat tidak bisa hadir dalam forum yang sangat terhormat ini. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, meskipun tidak seluruhnya benar, sejarah adalah catatan rekam jejak dari para tokoh. Dan sebagaimana layaknya para tokoh, apalagi dalam skala yang besar, dalam tingkatan yang besar, selalu punya warna yang beraneka. Kadang kita melihat sisi warna tertentu, yang lain juga melihat warna yang berbeda. Dan itu acap kali menimbulkan kontroversi, silang pendapat tentang tokoh itu sendiri. Namun saya percaya bahwa kita semua hadir di sini untuk melihat ketokohan seseorang itu dari kacamata objektif. Apalagi kalau sang tokoh sudah lama meninggalkan dunia ini, sehingga kita bisa punya jarak waktu yang cukup untuk melihat tokoh sesuai dengan proporsi yang seharusnya. Saya tidak mengenal pribadi Pak Siotiongdin, saya masih terlalu kecil waktu itu. Karena kenalnya anaknya. Iya. Saya masih terlalu kecil meskipun badannya besar. Tapi kalau yang saya baca, beliau adalah tokoh yang sangat perlu kita hormati. Apapun posisinya dan bagaimanapun kontribusinya. Dan mudah-mudahan di sini hadir para pakar yang bisa memberi pelajaran kepada kita semua, terutama yang muda-muda, agar bisa menarik pelajaran penting dari setiap rekam jejak seorang tokoh, baik sisi positifnya yang perlu terus kita kembangkan maupun sisi kurangnya yang perlu kita perbaiki. Dengan demikian kita akan menjadi bangsa pembelajar, dan hanyalah bangsa yang pembelajar ini yang bisa maju di era yang semakin kompetitif ini. Saya tidak berpanjang kata atas nama teman-teman dari INTI, dari RK, dan kemudian dari Sinergi, SNB, dan LKSA, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, terutama para narasumber, dan nanti juga ada Pak Surya Paloh selaku keynote speaker, dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung acara ini berlangsung. Semoga acara semacam ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk terus maju menjadi manusia yang semakin arif dan bangsa yang semakin maju, berani menghadapi tantangannya di masa depan. Terima kasih dan sekali lagi selamat berseminar. Terima kasih atas sambutan dari Sekretaris Jenderal Perhimpunan Indonesia Tionghoa.
kita dapat lihat betapa kokohnya inti, tidak lepas dengan kokohnya Pak Budi. Baik, selanjutnya acara ini kita lanjutkan dengan penyerahan buku dari penerbit kepada editor, dalam hal ini Bapak Syauting Mujin yang menerima bukunya. Kami persilakan dari penerbit yang diwakili oleh Bapak Lim Koping. Di sini Bapak Lim Koping ya telah berusaha payah untuk dapat menerbitkan buku ini, dan pada pagi hari ini diserahkan kepada editornya, juga putra dari Bapak Xiao Gyok Chan, yaitu Bapak Xiao Tiong Jin. Terima kasih. Dan selanjutnya buku-buku yang telah dicetak ini akan diserahkan juga oleh editor, dalam hal ini Bapak Xiao Tiong Jin, kepada penyelenggara pada pagi hari ini, yaitu ke-6 ya, dari Perhimpunan Inti. Kami persilakan untuk mewakili, juga dari alumni Ureka yang mewakili Majalah Sinergi, yang mewakili SNB Solidaritas Nusa Bangsa, dan juga yang mewakili LKASA, dan juga yang terakhir dari yang mewakili Library of Congress. Kami persilakan yang dari Inti. Ya, terima kasih. Silakan Pak dari Library of Congress. Yang mewakili dari Majalah Sinergi, kami persilakan Bapak Tan Sui Ling, saya kira ya. Kami persilakan Pak Tan Sui Ling, dan juga dari SNB, dan juga mewakili dari alumni Ureka. Nah, ini Pak Tan Sui Ling dari Majalah Sinergi yang setiap kali memberikan banyak tulisan-tulisan yang begitu baik. Dan ini Bu Esther dari SNB. Ya, terima kasih atas dukungan dari SNB. Dan juga yang mewakili LKASA, Pak Henry Bun ya, Pak Henry Bun. Kami dari nggak apa-apa. Dan juga dari alumni Ureka. Yang terakhir siap-siap dari alumni Ureka. Nah, ini dari LKASA Pak Henry Bun. Nah, yang mewakili dari Ureka, alumni Ureka, silakan Bu. Nah, luar biasa. Baik, kami persilakan untuk Bapak Xiao Tiong Jin kembali ke tempat duduknya. Sebenarnya acara ini akan kita lanjutkan dengan sambutan dari juga ada dari keynote speech. Tetapi sebelumnya, mari kita dengarkan sambutan dari editor, dalam hal ini Bapak Xiao Tiong Jin. Kalau kita dapatkan, silakan. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan para pakar, narasumber yang sudah bersedia untuk datang memeriahkan acara ini. Kedua juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada lembaga kajian sinergi yang sudah bersedia untuk menerbitkan buku yang saya sunting ini. Perkembangan di Indonesia selama 12 tahun terakhir ini untuk komunitas Tionghoa memang menyejukkan. Berbagai undang-undang dan peraturan yang mengandung rasisme telah berhasil dihapus. Undang-undang kewarganegaraan baru yang mengganti Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1958 juga mengandung berbagai kepositifan. Tahun baru Imlek telah dijadikan hari raya nasional dan perayaan bisa dilakukan secara terbuka. Bahasa Tionghoa bisa digunakan secara bebas. Sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa pun
bisa dibuka dan dikembangkan secara bebas. Kesemuanya ini adalah hasil perjuangan jangka panjang. Perjuangan membangun nasion Indonesia yang berbineka tunggal ika. Nasion yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Nasion yang berlandaskan pluralisme dan apa yang kini dikenal di banyak negara maju sebagai multikulturalisme. Akan tetapi sejarah menunjukkan bahwa apa yang tertera dalam undang-undang atau peraturan pemerintah di sebuah era kekuasaan pemerintah tidak menjamin pelaksanaan konsekuen. Di negara-negara maju seperti Australia dan Kanada, di mana multikulturalisme sudah dihukumkan, di mana a citizenship-based nation telah diwujudkan, masih saja terjadi berbagai penyelewengan yang merugikan komunitas tertentu dan nasion yang dimaksud secara keseluruhan. Di negeri berkembang seperti Indonesia, kemungkinan adanya penyelewengan, baik yang terselubung maupun yang terang-terangan, bisa terjadi tanpa sanksi hukum. Bahkan pergantian pemerintah bisa membatalkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang membangun dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang destruktif tanpa mengindahkan dampak-dampak dan kecaman-kecaman dunia internasional. Ada sebuah contoh yang telah dilupakan banyak orang kiranya. Dalam awal kemerdekaan, salah satu tugas penting pemerintah RI adalah menentukan siapa yang mengisi keberadaan hukum nasional Indonesia. Badan Pekerja Kemit sebagai lembaga legislatif pada tahun 1946 mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 46 yang menjadikan semua orang yang lahir di Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari keturunan asing, warga negara Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang tersebut, semua yang lahir di Indonesia menjadi warga negara Indonesia pada waktu bersamaan. Yang tidak mau menjadi warga negara Indonesia harus menolaknya di pengadilan. Dan mereka diberi waktu 2 tahun yang kemudian diperpanjang hingga Desember 1951. Dengan demikian, hanya mereka yang menolak warga negara Indonesia pada bulan Desember 1951 itulah yang menjadi warga negara asing. Yang lain, termasuk sebagian besar komunitas Tionghoa di Indonesia, secara hukum adalah warga negara Indonesia. Buku ini menuturkan perkembangan politik dan ekonomi yang dengan silih bergantinya kabinet memungkinkan Undang-Undang Kewarganegaraan ini dibatalkan dan diganti dengan Undang-Undang Kewarganegaraan baru pada tahun 1958. Undang-undang yang merupakan kompromi antara kelompok yang ingin mempertahankan Undang-Undang 46 diantaranya Seo Gyok-chan dengan kelompok yang ingin menjadikan sebanyak mungkin keturunan Tionghoa warga negara asing. Bila mana tidak ada perjuangan yang gigih, pembantalan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Kewarganegaraan 46 ini akan memiliki dampak yang sangat destruktif untuk pembangunan nasional Indonesia. Karena bila mana itu terjadi, hampir semua orang Tionghoa yang ada di Indonesia sekarang menjadi warga negara asing. Bukan karena mereka tidak mau menjadi warga negara Indonesia, tetapi karena berbagai hal lain. Generasi muda yang menghirup udara kemerdekaan di masa kini pada umumnya tidak menyadari bahwa kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya ini, kebebasan melakukan adat istiadat Tionghoa termasuk perayaan Imlek, penggunaan bahasa Tionghoa dan adanya alam pluralisme ini adalah hasil sebuah perjuangan jangka panjang yang dilalui dengan banyak pengorbanan lahir dan batin. Generasi penerus pun harus senantiasa sadar bahwa apa yang digambarkan ini dan apa yang sekarang dialami ini memiliki berbagai kemungkinan dan harus siap untuk tetap meng-outlaw apa yang dinamakan rasisme.
Salah satu pejuang gigih dalam proses pembangunan nasional Indonesia yang disinggung tadi itu adalah Xiao Jiokchan. Karena aliran politik yang dianutnya, dan ini mungkin yang tidak perlu diperdebatkan panjang lebar dalam diskusi ini, Xiao Jiokchan dan riwayat perjuangannya sengaja memang dihilangkan dari sejarah Indonesia oleh rezim Orde Baru. Kekuasaan yang menggantikannya hingga saat ini tidak memiliki bahan dan juga tidak berkepentingan untuk membuka lembaran sejarah yang telah dilenyapkan ini. Inilah dasar penerbitan buku renungan seorang patriot Indonesia, Xiao Jiokchan, yang saya sunting, yang merupakan gabungan buku-buku dan tulisan Xiao Jiokchan, dan juga penerbitan buku pendamping yang saya tulis dengan judul Xiao Jiokchan dalam Pembangunan Nasional Indonesia, yang bisa diperoleh nanti di depan. Kedua buku ini menuturkan sumbangsih komunitas Tionghoa dalam pembangunan nasional Indonesia, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan, dan bagaimana berbagai kebijakan pemerintah yang melanggar Undang-Undang Dasar serta undang-undang yang berlaku dilawan. Ketokohan Xiao dalam sejarah berkaitan dengan upaya pembangunan nasional Indonesia, dan ini ia tempuh sejak tahun 1932 hingga ia meninggal pada tahun 1981. Perjalanan panjang ini melibatkannya sebagai wartawan, pimpinan redaksi berbagai majalah dan surat kabar, anggota KNIK dan badan pekerjanya, menteri negara, anggota DPR, anggota DPR GR dan MPRS, anggota DPA, dan ketua umum BAPERI, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, sebagai tahanan politik, dan terakhir sebagai pelarian politik di negeri Belanda. Pokok-pokok pemikiran yang dituangkan di dalam kedua buku ini kiranya masih bisa dijadikan bahan-bahan pertimbangan dalam menghadapi dan mencari jalan keluar jangka panjang untuk pembangunan nasional Indonesia yang berbineka tunggal. Perjuangan politik Xiao dalam pembangunan nasional Indonesia berlandaskan salah satu janji yang tergandung dalam Manifesto Politik 1946, yaitu pemerintah akan menjadikan semua orang keturunan asing yang lahir di Indonesia warga negara dan patriot Indonesia dalam waktu sesingkat mungkin. Jiwa proklamasi 45 yang terkandung dalam manifesto politik ini terwujud karena kehadiran beberapa tokoh Tionghoa dalam kancah perjuangan kemerdekaan. Di antaranya Lim Kun Hian, Tan Ling Di, Yap Tuan Bing, Wi Ge Huat, Chua Sik In, dan Xiao Jiokchan. Peranan politik penting yang dimainkan Tan Ling Di yang pada waktu itu menjabat Sekretaris Jenderal Partai Sosialis, partai yang berkuasa di awal kemerdekaan, menyebabkan Badan Pekerja KNIK melahirkan Undang-Undang Kewarganegaraan 46 yang saya singgung sebelumnya. Sejak tahun 32 dengan masuknya Xiao dalam Partai Tionghoa Indonesia yang dipimpin oleh Lim Kun Hian, Xiao memang telah berpedoman bahwa komunitas Tionghoa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh nasional Indonesia, dan kewarganegaraan Indonesia adalah landasan hukum keberadaan nasional Indonesia tersebut. Yang diperjuangkan Xiao adalah terwujudnya sebuah nasion yang bersandar atas kewarganegaraan, a citizenship-based nation. Bentuk hukum yang diidami ini tidak memungkinkan rasisme berkembang, karena ia akan melanggar hukum. Setiap warga negara di mata hukum sama, dan latar belakang etnisitasnya tidak memiliki peranan dalam keberadaannya sebagai warga negara. Ini pun tidak memungkinkan dihukumkannya istilah asli atau pribumi, karena faktor biologis. Seandainya memang ada orang yang bisa membuktikan dirinya asli Indonesia, tidak memiliki peranan dalam hukum. Inilah esensi perjuangan BAPERI, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, yang ia pimpin dari tahun 1954 hingga ia dibubarkan pada tahun 1996.
Bapelki lahir sebagai reaksi terhadap arus politik yang ingin membatalkan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Bab 6 dan yang menginginkan sebanyak mungkin orang Tionghoa di Indonesia berstatus warga negara asing. Salah satu legasi yang ditinggalkan oleh Xiao dan Bapelki adalah keberadaan sebagian besar komunitas Tionghoa di Indonesia sebagai warga negara Indonesia di masa kini. Sejak tahun 58-an, Xiao telah berargumentasi bahwa beberapa komunitas Indonesia yang menetap di berbagai daerah di Indonesia selama beratus tahun memiliki kualifikasi suku. Berdasarkan penelitian ini, ia menuntut komunitas Tionghoa secara keseluruhan diterima sebagai salah satu suku yang tidak terpisahkan dari tubuh nasional Indonesia. Tuntutan Xiao ini akhirnya diterima oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963 di acara Kongres ke-8 Bapelki. Memang bisa timbul berbagai perdebatan ilmiah pro dan kontra. Akan tetapi motivasi Xiao sebenarnya mudah dimengerti. Ia ingin mempermudah upayanya dalam menjunjung tinggi nasional Indonesia yang berbineka tunggal ika, nasion yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Komitmen perjuangan mewujudkan nasional Indonesia yang berbineka tunggal inilah yang menyebabkan Xiao menyebarluaskan konsep integrasi wajar. Semua suku Tionghoa mengintegrasikan dirinya ke dalam tubuh nasional Indonesia tanpa menghilangkan ciri-ciri dan menanggalkan adat istiadat etnisitasnya. Xiao berpendapat bahwa ukuran seseorang patriot Indonesia tidak berkaitan dengan nama, agama, aliran politik, dan latar belakang etnisitasnya. Ukuran utamanya adalah sikap dan sumbangsi konkret terhadap bangsa dan negara Indonesia. Konsep integrasi ini memang di banyak negara maju kini lebih dikenal sebagai multikulturalisme dan penerapannya dihukumkan di berbagai negara seperti Australia dan Kanada. Xiao sangat mendukung kehadiran Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 yang menginginkan semua kekayaan alam dikuasai negara untuk menjamin kemakmuran rakyat. Akan tetapi animo para tokoh politik dari awal kemerdekaan hingga sekarang untuk melaksanakan pasal Undang-Undang Dasar ini secara konsekuen tidak pernah besar. Yang berkembang sejak kemerdekaan Indonesia terkonsolidasi pada tahun 50-an, malah arus pengaslian bidang ekonomi yang dijalankan dan dikembangkan oleh komunitas Tionghoa sejak zaman penjajahan, yaitu transportasi, distribusi sembako, perdagangan eceran, dan penggilingan padi. Xiao berargumentasi bahwa modal di bidang ini walaupun sebagian besar dimiliki dan dikembangkan oleh pedagang-pedagang Tionghoa, baik pokok maupun produk, sangat membantu pembangunan ekonomi nasional yang erat berkaitan dengan pembangunan nasional Indonesia. Oleh karenanya ia harus seharusnya dilindungi dan dibantu perkembangannya, bukan didorong bahkan dirusak oleh berbagai kebijakan rasis. Pola pikiran ini akhirnya diterima di zaman demokrasi terpimpin dan menjadi salah satu landasan dari deklarasi ekonomi dan garis besar haluan negara di zaman tersebut. Pergantian politik pada tahun 1965 menghapuskan kebijakan dan pemikiran yang membangun ini. Pemerintah Orde Baru menggantinya dengan berbagai kebijakan rasis yang merugikan pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dalam menghadapi kebijakan rasis yang membatasi ruang lingkup pendidikan dan pengembangan kecerdasan untuk komunitas Tionghoa, Xiao mengajak Bapelki bersikap positif. Dalam waktu singkat sejak tahun 1958 hingga akhir hidupnya, Bapelki berhasil membangun jaringan pendidikan yang terdiri dari ratusan sekolah yang menampung sekitar 100.000 siswa dan beberapa kampus universitas yang dinamakan Universitas Republika yang menampung ribuan mahasiswa. Tanpa jaringan pendidikan Bapelki yang saya singgung tersebut, sebagian besar dari mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Melalui jaringan pendidikan ini, Bapelki mendidik siswanya untuk mencintai Indonesia dan bukan saja mengerti politik,
tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan politik. Inilah yang menyebabkan PPRI tercatat dalam sejarah sebagai organisasi massa yang berhasil memobilisasi massa Tionghoa untuk berpolitik di Indonesia. Saya memang mengajak massa PPRI untuk memperjuangkan diwujudnya sebuah kondisi yang memungkinkan suku Tionghoa secara wajar mengintegrasikan dirinya dalam tubuh nasional Indonesia dan menjadikan aspirasi rakyat, aspirasi komunitas Tionghoa. Menurutnya, ini akan mendorong para suku lain untuk menerima suku Tionghoa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari nasional Indonesia. Dan dia berpendapat, bila ini tercapai, rasisme tidak akan berkembang. Kedekatan Xiao dengan Soekarno dan PKI menyebabkan ia dan PPRI berada di posisi musuh kekuatan politik kanan yang dipimpin oleh Angkatan Darat. Akibatnya ketika kekuatan kanan mengambil alih kekuasaan politik pada akhir 65, PPRI hancur dan semua tokoh kiri berada dalam posisi yang lemah. Dan Xiao sendiri bersama beberapa tokoh PPRI-nya lainnya ditahan selama 12 tahun tanpa proses pengadilan. Setelah meringkuk 12 tahun sebagai tahanan politik dan setelah hidup di luar negeri sebagai seorang pelarian politik, Xiao tetap berkeyakinan bahwa Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila adalah kerangka yang akan membawa Indonesia ke alam demokrasi dan kemakmuran. Inilah dasar pidato yang ia ingin sampaikan kepada para Indonesianis Belanda di Universitas Leiden pada tanggal 20 November 1981. Sayangnya sebelum pidato itu disampaikan, ia meninggal karena serangan jantung. Diharap diskusi ini akan membuahkan pengertian yang lebih mendalam tentang pentingnya pembangunan nasional Indonesia dan bisa dijadikan bahan untuk generasi muda selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari editor Bapak Xiao Tiangjin. Buat kita yang muda-muda, Pak Budi, tadi kita yang belum pernah melihat Pak Xiao, mungkin kita lihat wajah Pak Xiao Tiangjin pelan-pelan itu wajah Pak Xiao akan muncul. Kira-kira begitu. Saya kira begitu. Dan pada pagi hari ini kita telah datang keynote speaker kita tepat pada waktunya, Bapak Surya Paloh. Terima kasih. Kedatangan Bapak Surya Paloh tepat pada waktunya, persis seperti pendirian Nasional Demokrat juga tepat pada waktunya. Selanjutnya, acara ini kami undang dengan hormat kepada keynote speaker kita Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasional Demokrat menyampaikan sambutannya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu dan Bapak, saudara, hadirin yang saya amat muliakan. Pagi hari ini saya berada di hadapan Ibu dan Bapak semuanya atas satu dasar karena adanya permintaan pada diri saya untuk bisa menjadi pembicara pada suatu acara khusus untuk memberikan perenungan bagi kita bahwasanya bangsa ini masih mempunyai seorang patriot yang bernama Silvio Jan. Untuk itulah dengan segala keterbatasan kemampuan yang ada pada diri saya pikir ini adalah merupakan bahagian kewajiban saya untuk turut
memberikan sedikit uluran pemikiran setelah membaca buku Sio Giok Chan yang saya terima beberapa waktu yang lalu. Saya diminta untuk menyampaikan keynote pada peluncuran bedah buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Sio Giok Chan. Judulnya adalah Renungan Seorang Patriot Indonesia. Melihat judul ini, sekilas saya bertanya, siapa sebenarnya patriot Indonesia yang memaksa kita melakukan perenungan itu? Ternyata setelah dibaca selintas, saya ingin menyatakan patriot itu adalah Sio Giok Chan sendiri. Jadi inilah buku yang menjelaskan secara dengan jujur tentang kisah dan posisi perjuangan sebagai seorang anak Tionghoa yang lahir dan dibesarkan di kawasan Surabaya, wilayah yang pada awal-awal abad ke-20 dikenal sebagai ghetto Tionghoa, wilayah eksklusif yang menggabungkan sekitar kurang lebih 5.000 orang Tionghoa, dari yang mempunyai kapasitas dan status sebagai orang kaya sampai juga mereka yang juga dalam status sebagai orang-orang miskin, dari yang dermawan sampai tukang pukul ada di ghetto kawasan Tionghoa Surabaya pada waktu itu. Dari kawasan ini Sio Giok Chan menjalani dorongan, kebutuhan, dan kepatutan perjuangan seorang anak Tionghoa dalam gerbong besar perjuangan bangsa dan negara Indonesia, lengkap dengan segala suka dukanya. Sio Giok Chan adalah sedikit dari kalangan Tionghoa yang pada waktu itu di awal abad ke-20 yang menikmati pendidikan Belanda yang sangat diskriminatif. Kemampuan intelektualitas yang baik menyebabkan dia bisa menjelaskan secara baik dan menganalisa peristiwa demi peristiwa tentang sejarah yang juga turut dialami. Dia menjelaskan dengan baik tentang perjalanan kesadaran Indonesia yang merdeka, pergolakan di era kolonial Belanda, pergolakan di saat Jepang masuk ke Indonesia, pergolakan sistem politik dan konstitusi, sampai dengan pergolakan di saat Orde Baru menumbangkan Orde Lama dengan seluruh melodrama. Bapak, Ibu, Saudara hadirin yang saya hormati, buku ini tebalnya 536 halaman. Yang membuatnya menarik bagi saya adalah pengungkapan Sio Giok Chan yang lebih eksklusif, yaitu tentang perjalanan dan drama keindonesiaan di kalangan etnis Tionghoa waktu itu. Saya menjadi paham bagaimana pergulatan untuk menjadi Indonesia di antara Cina peranakan yang lahir dan besar di Indonesia dan Cina Toto yang pada waktu itu kebanyakan mencari uang di Indonesia lalu mengirimkannya ke sanak saudaranya di daratan Tiongkok untuk mendirikan atau melanjutkan perjuangan bisnis di sana. Juga saya menjadi paham pergolakan untuk menjadi Indonesia di antara etnis Tionghoa yang juga dipengaruhi oleh pergolakan politik di Tionghoa waktu itu antara Kuomintang dan komunis. Belanda kemudian menempatkan etnis Tionghoa dalam posisi dilematis, amat sangat dilematis. Dan ternyata itulah yang menciptakan prasangka rasial terhadap keturunan Tionghoa sampai pada saat ini. Oleh Belanda, orang Tionghoa bukan pribumi, tetapi juga bukan kaulah Belanda. Mereka digolongkan di dalam golongan Timur Asing. Tetapi peranan Tionghoa yang signifikan di bidang perdagangan, terutama di sektor distribusi, menyebabkan
Belanda menggunakan kemampuan ini untuk kepentingan bisnis-bisnis besarnya. Akan tetapi keunggulannya yang signifikan dari pribumi di sektor perdagangan ini ternyata kemudian dimanfaatkan oleh Belanda untuk dijadikan perisai manakala Belanda berkonflik dengan kaum pribumi. Jadi politik DVD, perang sudah berjalan sejak daripada waktu itu. Ketika Jepang datang, pengistimewaan Tionghoa di bidang perdagangan pun tetap terjaga dan terpelihara. Dan ketika Indonesia merdeka, prasangka terhadap Tionghoa tetap hidup bahkan sampai saat ini. Prasangka di bidang ekonomi menjelma ke dalam prasangka politik. Etnis Tionghoa dalam buku ini disebut beberapa kali menderita red drive, semacam pembunuhan massal yang dilakukan Hitler terhadap orang-orang Yahudi di Jerman. Mereka dikumpulkan di satu tempat dengan alasan diselamatkan dari peperangan, tapi tiba-tiba penampungan mereka terbakar. Penghakiman semena-mena terhadap orang Tionghoa terjadi di awal kemerdekaan seperti dilakukan oleh Sukiman dari Masumi yang ditunjuk menjadi formatur kabinet untuk mengatasi krisis pemerintahan waktu itu. Keturunan Tionghoa yang dicurigai berkiblat ke Tiongkok dicokok, diambil oleh jaksa dan ditahan tanpa pengadilan. Ketika Orde Lama juga ditumbangkan oleh Orde Baru karena kudeta Partai Komunis Indonesia yang gagal, orang Tionghoa termasuk di antara korban-korban prasangka politik yang tidak terperinci. Siok Giok-chan yang secara gagah berani menyatakan dirinya sebagai patriot Indonesia dan juga keluar masuk penjara sejak zaman Belanda, zaman Jepang, juga sampai pada era zaman Soeharto. Seluruh drama keindonesiaan dialami oleh Siok Giok-chan berpangkal dari sikap politik kelompok Tionghoa. Dia salah satu yang vokal bahwa orang-orang Tionghoa yang besar dan lahir di Indonesia adalah warga negara Indonesia yang sama dengan orang-orang Indonesia yang disebut dengan pribumi. Saudara, Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati, banyak sekali fakta yang menarik untuk diketahui dalam buku ini. Tetapi bagi saya, Siok Giok-chan telah memperlihatkan sikap dan perjuangan seorang anak Tionghoa yang merasa Indonesia, tetapi tidak diakui keindonesiaan. Mereka terbelenggu terus dalam prasangka etnis sampai saat ini. Pertanyaannya, apakah kita ingin memelihara prasangka etnis seperti ini terus-menerus dengan berbagai alasan-alasan yang ada? Saya ingin menyatakan tidak. Tidak boleh. Saya menyatakan itu harus di-stop dan saya ingin menyatakan itu tidak boleh berlanjut. Tidak boleh lagi ada anak Indonesia keturunan Cina yang diperlakukan tidak sepenuhnya sebagai orang Indonesia. Amin. Sebagaimana yang kita menamakan diri pribumi. Tidak boleh ada sama sekali di kalangan anak-anak Arab, India, dan etnis mana saja yang lahir, besar, hidup, dan mati di negeri yang dia cintai. Terminologi kebijakan yang mengarah pada kecurigaan rasial dan eksklusivisme harus dipertimbangkan matang-matang. Misalnya, apakah istilah pengusaha lemah, pengusaha kecil masih terus dipakai? Kelompok pribumi dan pribumi adalah juga menurut saya istilah yang tendensius. Ini juga mengingatkan kita dari semua saudara-saudara saya
dengan latar belakang kaum etnis Tionghoa. Untuk juga tentunya kita bisa menjaga agar kita juga tidak terjebak dalam upaya-upaya memprovokasi arti kehadiran kita sebagai etnis Tionghoa dalam provokasi yang tendensius yang mengundang kecurigaan dari saudara-saudara kita di luar kelompok etnis Tionghoa. Kewajiban moralitas, profesionalitas, dan kesadaran kita harus kita bangun sejak saat ini. Indonesia membutuhkan pemikiran, semangat, spirit, dan etos untuk membangun negeri ini tanpa ada perbedaan ras sama sekali. Jadi kalau saya bisa kasih ilustrasi, misalnya Pak Harichan ada di sini. Betapa bangganya saya ketika saya mengenal sosok Harichan Silalahi. Hebat kali. Ini pasti dari negeri Batak ini. Tempat saya besar. Tapanuli, Harichan Silalahi. Saya cek setelah saya dekat beliau, zaman Pak Ali Topo masih hidup, baru saya tahu. Bukan dari Tapanuli Utara, bukan dari Tapanuli Selatan, tapi adalah dari etnis keluarga Tionghoa yang besar, lahir, dan mencintai negara Indonesia. Itulah Harichan Silalahi. Ilustrasi pemikiran-pemikiran seperti ini juga saya kadang-kadang ingin mengkritisi sih. Ketika ada saya lihat perhimpunan inti, saya pikir cocok, mantap. Karena ini adalah institusi yang menurut saya penting. Perhimpunan Indonesia Tionghoa, the Chinese Indonesian Association, menurut saya tepat. Tapi ketika melahirkan lagi ada Ikatan Pengusaha Tionghoa, menurut saya tidak cocok. Ini mengundang nada yang tendensius. Pak Harichan, ini berbahaya. Kita harus mengingatkan saudara-saudara kita dari etnis kaum Tionghoa. Kita katanya satu. Antara seorang Surya dengan Kristianto Wibisono tidak ada bedanya. Haknya sama, kewajibannya sama. Urusan apa ada pengusaha Tionghoa Indonesia di tengah-tengah keindonesiaan kita? Jadi kita harus objektif dan fair. Lihatlah kelengkapan sosok anak Indonesia seperti saya. Lahir di Aceh, bapak Aceh, ibu Aceh, kakek Aceh, nenek Aceh, agama Muslim. Tapi darah saya adalah darah seorang nasionalis yang tidak mau berkompromi. Membedakan antara saya dengan Harichan, antara Kristianto Wibisono dan kawan-kawan saya, termasuk seorang editor Seo Hyun Jae. Kita adalah sama membangun negeri ini. Kita punya hak, kapasitas yang sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, hak dan kewajiban bersama. Harapan saya ini akan menjadi perenungan bagi kita ke depan, karena spirit Syurga Allah lahirkan patriot-patriot baru yang mempunyai kebanggaan dan wawasan kecintaan pada nasionalisme Indonesia, dan itu harus kita teruskan. Harus ada kemauan politik kuat dan berani untuk menghilangkan prasangka di atas. Segala macam kekurangan yang masih mengendala harus diakui keberanian seorang Gus Dur misalnya, yang mendobrak kebijakan yang sekarang membatasi kebudayaan Cina di Indonesia. Sekarang kita menikmati. Ada barongsai di mana-mana. Ada tahun baru Cina dinyatakan sebagai hari libur nasional. Saya pikir ini kita hormat juga dengan segala kekurangan dan kelebihan seorang Gus Dur. Dia berani lakukan inovasi itu. Sama halnya saya kecil-kecilan dengan sebuah stasiun televisi yang saya mulai. Saya memberikan tempat untuk adanya sebuah acara yang secara kontinu 10 tahun tidak berhenti. Metro Sinduan. Harichan, secara komersil nggak ada untungnya itu Metro Sinduan itu. Nggak ada pengusaha Tionghoa kasih uang pada saya, kasih iklan sama saya. Saya tidak mendapatkan empati dari etnis Tionghoa di Indonesia dengan program Metro Sinduan. Jadi kenapa harus diteruskan sudah 10 tahun? Jawabannya sederhana. Ini bukan hubungan korelasi antara saya dengan Tionghoa.
inilah korelasi antara harapan kita untuk membangun keindonesiaan. Jadi inilah pemikiran-pemikiran kita. Jadi equality di bidang kebudayaan tentu saja belum cukup. Yang perlu dilakukan adalah mengurangi prasangka etnis adalah kemajuan ekonomi. Saya adalah orang yang percaya bahwa asimilasi antara etnis Tionghoa dengan etnis lain di Indonesia akan membaik. Akan membaik selama tidak ada diskriminasi yang terselubung. Apalagi yang diformalkan melalui berbagai kebijakan. Selama pemerintah konsisten dengan kebijakan keterbukaan dan perlindungan bagi yang lemah, serta hukum yang adil, prasangka rasial akan hilang dengan sendirinya. Tetapi perlu diberi catatan serius tentang fakta di bidang korupsi yang menonjol. Ini kita perlu memberikan catatan yang serius. Korupsi memang naluri dan godaan yang bisa mengganggu siapa saja. Tapi yang agak menonjol di Indonesia adalah korupsi besar, umumnya dilakukan oleh saudara-saudara dari etnis Tionghoa. Ini fakta ini. Di mega korupsi itu dilakukan oleh etnis Tionghoa di negeri ini. Tembak mati. Jadi memang ini memang juga barangkali karena kemampuan entrepreneurship-nya yang luar biasa. Dan tidak ada koridor baris moralitas di sana yang menjaganya, mengawalnya, dan inilah merupakan fakta yang terjadi. Jadi memang korupsi besar menggunakan saudara kita dari Indonesia. Media memang tidak menjelaskan bahwa para koruptor itu adalah keturunan Tionghoa, tetapi fakta lahirlah seperti muka, mata, warna kulit yang tentunya tidak bisa menipu. Karena itu untuk menghilangkan prasangka terhadap etnis, terhadap kalangan Tionghoa diperlukan juga upaya dari saudara-saudara Tionghoa untuk memperlihatkan kepada publik bahwa yang melakukan korupsi itu cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang saja. Lebih banyak dan masih banyak lagi, jauh lebih besar anak Indonesia Tionghoa yang berbuat baik, jujur, benar, dan mempunyai kecintaan yang tidak kalah besarnya dari saudara-saudaranya di luar etnis Tionghoa terhadap kejayaan dan kemampuan membangun bangsa yang kita cintai. Untuk inilah Bapak, pada hari ini saya muliakan, saya sekali lagi mengucapkan selamat bagi kita atas upacara renungan seorang patriot Indonesia Siergo Chan dalam bedah dunia pada siang hari ini. Semoga ini memberikan inspirasi pada kita semuanya untuk tetap terpanggil hati, semangat, dan jiwa kita membangun bangsa dan negara yang kita miliki saat ini. Indonesia yang lebih jaya hari ini dan ke depan. God bless us. Terima kasih. Terima kasih atas keynote speech dari keynote speaker kita, Bapak Surya Paloh, selaku Ketua Umum Nasional Demokrat. Terima kasih, sambutan yang begitu baik dan sangat menggugah. Sungguh Pak, Bapak itu termasuk idola saya Pak. Dan selanjutnya pada pagi hari ini, sebelum saya mempersilahkan moderator kita untuk naik ke atas pentas ini, buku yang setebal 500 halaman lebih ini sangat luar biasa sekali. Dalam hari ini perlu 2 sesi untuk membedahnya. Tidak cukup 1 pagi hari, perlu untuk siang hari lagi. Jadi kalau seumpamanya pagi hari kita bedahnya mungkin sebagian, nah sorenya kita bedah lagi. Demikian juga pada pagi hari ini, para pembicara-pembicara itu telah kita undang yang sangat berkompeten di dalam bidangnya. Pertama-tama, baiklah, saya undang. Baik, ada sedikit yang tertinggal. Kami harapkan juga penyerahan buku dari editor Bapak Xiao Tiong Jin untuk menyerahkan buku Renungan Seorang Patriot ini kepada Bapak Surya Paloh. Kami persilakan.
Baik, acara kita lanjutkan dan kami persilakan dengan hormat pada pagi hari ini yang membedah buku ini. Pembicara yang pertama Bapak Harichan Silalahi. Kami sudah persilakan untuk mengambil tempat di depan Pak. Yaitu sinolog dari Universitas Indonesia Bapak A. Dahana. Kami persilakan. Dan pada pagi hari ini dialog kita akan dilanjutkan oleh moderator kita Bapak Kristianto Wibisono dari Global Nexus Institute. Mas Hari, selamat ya Mas Hari, karena dianya yang selamat. Baik ini. Baik. Thank you. Selanjutnya acara ini naik semuanya, waktu dan tempat kami persilakan kepada moderator Bapak Kristianto Wibisono untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya dapat kehormatan untuk berbicara di sini. Tadi Pak Hari juga melakukan saya, apa saya bisa ngomong tentang Tionghoa. Tapi saya merasa sedikit tahu tentang Tionghoa ini karena saya punya dua teman, satu namanya Pak Hari. Yang kedua, ya yang sudah meninggal, wali ke-10 namanya Abdurrahman Wahid. Bahkan sekarang orang banyak melupakan wali yang 1-9 karena tujuan wisata wali sekarang yang paling ramai adalah di Jawa. Saya pernah agak berdebat dengan Gus Dur. Kata Gus Dur, saya tak prihatin dengan kawan-kawan Tionghoa itu. Karena selama ini katanya Gus Dur lalu menjadi objek diskriminasi. Saya bilang, kenapa gue sekarang tidak akan, tapi saya terus terang, saya jujur, saya membaca buku ini senang sekali karena bahasanya populer. Kalau kesimpulan saya bahwa buku ini menggambarkan bagaimana memang tidak gampang gitu loh untuk mengimajinasi menjadi orang Indonesia itu tidak gampang. Jadi walaupun lain di sini ikut berjuang kemerdekaan segala macam, tetapi untuk menjadi seorang Indonesia dari keturunan Tionghoa itu juga ternyata merupakan satu perjuangan dan satu perjuangan. Yang kedua, saya membaca buku ini. Juga yang selain terkesan betapa susahnya untuk membayangkan Indonesia itu, tetapi juga saya kira ini menceritakan banyak pergulatan bagaimana yang terjadi yang pernah dialami oleh beliau, dan dalam situasi yang menurut saya inilah masalah yang sangat laten, karena kita punya dua hal yang menurut saya dari dulu sampai sekarang itu menjadi pangkal persoalan tentang bagaimana kita mengimajinasi Indonesia. Satu adalah, pertama adalah politik aliran menurut saya, yang itu sangat mengganjal sekali. Ya. Jadi kita punya dua hal yang sampai sekarang menurut saya sangat mengganjal dan itu masih tumbuh dengan kuat. Satu adalah pengaruh politik aliran yang menurut saya politik aliran ini ya kan begini. Jadi politik aliran itu ini mungkin kaitannya dengan kawan-kawan Tionghoa ini atau etnis Tionghoa ini.
Di dalam politik aliran itu hampir seluruhnya, selain sebenarnya politik aliran adalah kepanjangan dari esensi primordialisme. Tetapi yang lebih menarik buat saya adalah karena dalam politik aliran baik komunis, nasionalis maupun Islam, sebenarnya mereka tidak pernah bisa meninggalkan mengenai perebutan kekuasaan di negara. Jadi mereka ini selalu menggunakan negara sebagai wilayah yang harus diperebutkan, karena baginya bahwa kekuasaan keindonesiaan dan lain sebagainya itu letaknya ada di dalam negara. Sementara yang kedua, kita selalu punya namanya politik kelas. Jadi ada politik aliran dan yang kedua ada politik kelas. Di dalam politik kelas kita mewarisi sebuah sejarah yang sampai sekarang saya kira ekspresinya belum bisa dihapus, bahwa tadi seperti diterangkan oleh Bung Surya Paloh dan juga beberapa hal di dalam politik kelas itu, ya ini karena beban sejarah, warisan sejarah, maka kawan-kawan Tionghoa ini selalu dikelompokkan dia sebenarnya ambivius antara apakah dia warga negara Indonesia yang asli ataukah dia sebenarnya bagian dari apa namanya, artinya bukan inlander. Dan orientasinya tentu saja sangat berbeda. Yang satu ingin menguasai negara, yang tadi itu dengan mobilisasi massa, tetapi yang kawan-kawan Tionghoa ini karena peran sejarahnya seperti itu, maka biasanya mereka ingin bagaimana melakukan akumulasi atau mobilisasi kapital lewat pemilikan pribadi. Jadi dua hal yang menurut saya orientasinya sangat masih menonjol sampai sekarang di dalam perebutan ini. Apalagi kemudian karena konteks sejarah seperti itu, ya sampai sekarang kan jarang sekali kita melihat misalnya kawan-kawan Tionghoa ini mau jadi tentara yang karirnya kemudian sampai jadi perwira tinggi atau semacam itu, tapi umumnya di dunia bisnis. Nah, apa yang kemudian yang terjadi, maka di dalam seluruh proses sejarah dan yang kalau saya baca dari sini, maka ada dua hal yang menurut saya sangat kental. Satu adalah proses segregasi. Jadi kawan-kawan Tionghoa ini dianggap ya begitulah, tinggal saja di pecinan. Kalau sekarang ada pecinan baru yang namanya misalnya kelapa gading atau semacam itu. Jadi di dalam konteks ini maka segregasi itu agak sulit dihilangkan. Dan juga proses asimilasi, karena proses pecinan dan macam-macam ini maka kemudian agak terhalang. Oleh karena itu kan kalau saya baca di buku ini bagaimana Pak Yunus Yahya akhirnya dia berkesimpulan masalah kawan-kawan Tionghoa ini. Saya agak punya ide, bukan ide tapi vokabuler saya agak tambah kalau membaca buku ini. Jadi sekarang saya tahu ada istilah Tionghoa, ada istilah Cina, dan ada istilah yang ketiga ini dari Pak Harijan, namanya Cino. Kalau Tionghoa ini menghormati, kalau Cina itu sedikit menghina, tapi kalau sudah Cino itu berdebat. Jadi proses segregasi ini membuat kemudian proses asimilasi juga agak terhalang menurut saya. Selain banyak faktor-faktor seperti itu. Tapi di dalam buku ini juga menarik bagaimana baik yang peranakan maupun yang toto itu, maka kan kemudian perdebatan tadi seperti Pak Yunus Yahya itu yang menurut buku ini bahwa Pak Yunus itu asalnya Katolik, tapi karena dia berkesimpulan kalau kawan-kawan Tionghoa ini tidak masuk Islam, masalahnya tidak pernah selesai. Di buku ini disebut begitu. Bukan Katolik. Asalnya Katolik. Dalam buku ini tidak ada, lu nggak baca. Saya kira saya baca ya, atau mungkin ada kawan yang baca. Gak ada indeksnya ya. Saya tenggeri di situ tentang. Jadi Pak Yunus Yahya itu berkesimpulan bahwa selama ada ini tahunnya aja. iya, ada nggak? Ada di sini soal Pak Yunus Yahya yang halaman 500 ya.
saya lupa di salah satu tempat di sini, sehingga kesimpulannya itu hampir seperti begini, bahwa seperti kawan-kawan juga yang di daerah misalnya Papua atau sebagainya, kalau kemudian mereka tidak bisa tidak menjadi orang Melayu, maka sebenarnya untuk menjadi Indonesia itu agak susah. Hampir asumsinya seperti itu. Maksud saya ingin mengatakan bahwa ada asumsi-asumsi yang seolah-olah kalau orang itu tidak kemudian integrasi kepada mayoritas ini, maka kemudian masalahnya itu akan selalu masih timbul. Nah, secara historis sebenarnya memang agak berbeda kawan-kawan Tionghoa ini sejarahnya dengan mereka yang di Filipina, imigran Tionghoa yang di Filipina atau di Thailand. Menurut Skinner misalnya bahwa pada abad 16 karena kaum elit atau lapisan elit orang Thai itu menjadi kelompok bisnis yang bergengsi, maka kemudian integrasi dan asimilasi kawan-kawan Tionghoa terhadap ketayalannya itu menjadi tidak masalah gitu. Tapi sebaliknya karena di Indonesia dan kaum indigenous itu inlander ini tidak bergengsi, maka kemudian ya kaum-kaum Tionghoa ini tidak terlalu tertarik untuk meleburkan diri sebagai bagian dari mayoritas yang pribumi. Yang tadi saya ingin katakan juga, yang kedua adalah selain persoalan segregasi adalah persoalan stigmatisasi. Tadi saja saya baru dengar Pak Surya Paloh bilang bahwa banyak koruptor besar ini adalah bermata sipit gitu. Itu saya kira terus menerus stigma. Mitranya pasti berbumi Pak. Iya. Yang penguasa politiknya berbumi Pak. Jadi kita nggak bisa selesai kalau. Maksud saya bahwa stigmatisasi seperti ini sebenarnya kan tidak rasional, karena persoalan korupsi tidak korupsi itu kan tidak ada hubungannya dengan soal apakah dia lahir Cina atau tidak Cina sebenarnya. Sama halnya begini, bahwa kalau saya dulu bekerja di Departemen Agama, itu kan selalu dikatakan bahwa kalau ada yang korupsi, maka kemudian penyelesaiannya kan kemudian ditatar tempat atau kemudian dikasih pengajian yang intensif. Itu sebenarnya tidak ada urusan dengan persoalan bahwa orang itu salah atau tidak salah dengan soal korupsi. Soal korupsi ada soal manajemen, soal pola patronage di dalam itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan. Tapi kan ini tadi saja kita masih baru mendengar gitu loh, bahwa proses stereotyping dengan cara seperti ini tetap masih berlanjut. Sama halnya sekarang kan juga banyak analisa yang mengatakan bahwa ini lebih sopan dari soal koruptor ya, bahwa koruptor mata sipit. Tapi orang mengatakan bahwa the rise of new capitalism di Indonesia adalah with Chinese face misalnya. Nah, orang melupakan bahwa banyak kaum Tionghoa yang miskin di Sarawak, di mana-mana. Ini kan orang melihatnya cuma yang di TV atau yang di pesawat terbang. Oleh karena itu, menurut saya dua hal ini tidak ini kan kalau stereotyping itu sebenarnya bukan selain soal kebijaksanaan adalah juga soal culture, soal bagaimana persepsi kultural untuk melihat persoalan ini. Nah, menurut saya di Indonesia ini sampai sekarang pergulatan, apakah sebenarnya kita akan memilih semacam di Amerika juga sekarang sangat berbeda dengan dulu. Orang Amerika dulu menginginkan bahwa bangsa Amerika yang imigran itu harus ada generic culture, dan kemudian mereka berharap bahwa para imigran ini kemudian melting pot. Tetapi kenyataannya sekarang yang di Amerika orang pada menuntut di sana multiculturalism, dan patriot itu tidak singular, tapi patriot itu menjadi sangat plural dalam pengertian orang kalau keturunan Asia ya bilang saya adalah Asian American, saya adalah Afro American. Nah, apakah kita di Indonesia akan meniru seperti itu? Bahwa nanti saya akan bilang bahwa saya adalah Batak Indonesia, saya adalah Tionghoa Cino Indonesia, saya kira tidak situ, karena memang biarpun kita multiculturalism dalam pengertian bahwa kita melakukan esensialisasi terhadap keragaman, tetapi
ada sesuatu yang sebenarnya harus menyatukan kita. Nah, yang menyatukan kita itu apa sebenarnya? Itu yang menurut saya, kalau tidak ada polisi atau visi Indonesia yang lebih radikal, kita akan masih seperti ini, fragmented seperti ini. Nah, oleh karena itu, menurut saya ya, kalau saya baca buku ini gampangnya karena waktu saya mau selesai. Saya punya usul bahwa tidak mungkin Indonesia, apalagi misalnya 2014, kita akan punya Indonesia baru, visi baru, kesadaran baru, pemimpin baru. Kalau pertama kita tidak melakukan dan mengukur sejarah. Jadi kita harus dibuka aja semuanya dan kemudian melakukan rekonsiliasi yang bagaimana mengubur sejarah konflik dan sesuatu yang sebenarnya sangat kait buat masa depan Indonesia. Beranikah kita mengubur sejarah konflik Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi? Sebuah rekonsiliasi yang tapi semuanya harus dibuka menurut saya. Jadi kalau kita tidak berani membuka dan kemudian mencari cara-cara yang lebih radikal, sedikit meniru bangsa Malaysia dulu waktu konflik tahun 70 berapa itu, yang kemudian mereka bagaimana supaya soal Melayu, soal ini, dan bangsa Malaysia bisa menyelesaikan itu setelah mereka betul-betul bisa, ya sekarang kembali ke situ. Tetapi ada masalah menurut saya selain rekonsiliasi adalah kalau soal demokrasi sudah pilihan kita semuanya. Tapi demokrasi yang bagaimana? Demokrasi dengan sulitnya lapangan kerja, jangan kita bilang demokrasi, nggak ada jaminan. Dan selama ada sebagian orang yang kemudian tidak punya lapangan kerja, pasti masalah yang seperti ini akan diugat-ugat di mana-mana. Mungkin bertengkar dengan istrinya tidak ada hubungannya dengan soal Tionghoa, teriak-teriak, ini gila ada Cina. Jadi kemudian menjadi selalu tadi stigmatisasi dan persoalan stereotyping itu akan berkembang terus. Yang keempat, yang terakhir yang ingin saya ketengahkan adalah selain soal anti diskriminasi, sebenarnya kita memilih apa? Multiculturalism yang model apa untuk strategi kebudayaan kita ke depan? Apakah tadi itu misalnya kita menerima kalau ada himpunan pengusaha Tionghoa atau ikatan cendekiawan Muslim, hal-hal seperti itu misalnya, ataukah sebenarnya itu tidak perlu ada, tetapi culturally kita memperkaya. Seperti sekarang ini kan saya juga sangat nikmati misalnya dengan barongsai, dengan macam-macam, dan barongsai sudah bisa dipentaskan di pesantren, bahkan di mana-mana orang sudah, apa sih bedanya riap dan barongsai, itu semua adalah bagian dari kebudayaan kita. Tetapi kita harus jelas tentang konsep citizenship kita. Nah, itulah menurut saya hal-hal yang mungkin penting sekali, apalagi sebenarnya kita tidak bisa sekarang dengan situasi global seperti ini kemudian kita hanya single citizenship. Kita mesti harus flexible citizenship. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 menit. Sekarang Pak Asmi. Pak Asmi, ini yang paling muda nih dari depan ini. Dia lahir tahun 54 dan dokter sejarahnya dari Paris, dari anak muridnya Fernand Braudel sekolahnya. Silakan Pak. Iya, mungkin ada panitia yang bisa membantu. Tionghoa kiri. Bukan kiri. Iya, nanti kaitannya dengan kanan. Oh ya. Kelihatan itu ada juga capek. Itu baru muncul pada masa penjajahan Belanda. Sebelum kedatangan Belanda, itu belum ada persoalan dengan Cina atau Tionghoa, karena antara orang Tionghoa dengan penduduk Nusantara lainnya itu aman-aman saja. Pada kawin, Pak.
Kemudian yang kedua, tadi saya membahas kiri. Masalah kiri dan kanan itu sebetulnya secara historis kan hanya masalah tempat duduk di kiri atau kanan ketua di parlemen gitu. Tapi di Indonesia ini masalah kiri atau kanan itu suatu ketika menjadi persoalan hidup atau mati. Memilih menjadi kiri itu berarti tidak berhak hidup di Indonesia. Hampir saja kanan yang tidak benar. Iya, kita lihat nanti. Nah, kiri di Indonesia ini tidak pernah jelas gitu. Ada PKI yang dengan berbagai fraksinya, dan kemudian PSI, ada Syahrir dan Amir Sarifudin, dua-duanya sosialis. Dan bahkan di sosialis itu juga konon katanya yang sudah kiri ada Soska, sosialis kanan gitu. Jadi makin tidak jelas lagi. Ada Murba dan Partai Buruh. Nah, saya membahas dua aspek saja dari buku ini yang disinggung secara sekilas di dalam buku Pak SGT ini, yaitu pertama razia Sukiman tahun 51 bulan Agustus, dan yang kedua tentang G30S. Pada tahun 51 bulan Agustus itu terjadi razia Sukiman, dan kabinet pada waktu itu dipimpin oleh Sukiman dan Suwiryo dari PNI, Sukiman dari Masumi. Pak SJT menyebutnya kabinet susu, jadi Sukiman Suwiryo. Nah, kabinet susu ini menandatangani perjanjian pertahanan dengan Amerika, MSA, dan mereka itu ketika itu di Korea sedang terjadi perang Korea. Nah, suasana perang dingin ini muncul juga atau dirasakan di Indonesia, dan kabinet susu ini ingin memperlihatkan bahwa mereka anti komunis, mereka anti kiri. Nah, ini dilakukan adalah menahan sekitar 2.000 orang yang dianggap kiri. Nah, walaupun yang dianggap kiri itu mungkin juga keliru gitu, karena mereka misalnya menangkap seseorang yang bernama Abdullah Aidik. Abdullah Aidik ini ayah dari DN Aidik, tapi Abdullah Aidik itu dari fraksi Masumi, jadi bukan PKI, tapi pokoknya Aidik gitu. Nah, penangkapan yang keliru ini banyak menyangkut juga atau yang terkena, misalnya Ang Yang Guan itu nama lain yang membangun Sinpo, dan kemudian Sio Gok Chan yang termasuk ditahan. Tapi Ustaz Syahrir dari PSI juga termasuk yang terkena. Ini Ang Yang Guan itu diinterogasi tentang haluan koran Sinpo, dan di mana dia ketika tahun 48 peristiwa Madiun. Sama pertanyaannya ketika tahun 65 orang ditanya di mana pada tanggal 1 Oktober tahun 65. Nah, razia Sukiman ini menarik untuk diteliti karena menurut John Rosa, itu pengarang Dalih Pembunuhan Massal yang bukunya baru dilarang, itu mengandung kemiripan dengan meletusnya peristiwa tahun 65. Karena razia Sukiman ini orang akan ditangkap, jelas ada ribuan orang yang akan ditangkap, tapi perlu alasan. Nah, alasan itu apa? Dibuatlah ketika itu orang-orang sekelompok orang berpakaian berkaus palu arit itu menyerang kantor polisi di Tanjung Priok. Nah, ini jadi satu alasan, dan kasus macam ini juga kita tahu sering terulang kembali. Jadi kemudian yang tertangkap juga itu adalah Lim Kun Hian, seorang tokoh Tionghoa juga, pendiri Partai Tionghoa Indonesia, anggota BPU PKI yang ditangkap. Dan ketika itu yang sangat mengenaskan adalah dia mencoba meminta bantuan kepada Ahmad Subarjo, seorang mantan Menteri Luar Negeri, seorang tokoh nasional yang dulunya sering dibantu oleh Lim Kun Hian. Tapi Subarjo menolak mentah-mentah. Nah, ini sangat mengecewakan Lim Kun Hian yang kemudian sangat kecewanya menolak warga negara Indonesia dan memilih menjadi warga negara RT. Sangat-sangat mengenaskan seorang patriot, seorang sudah berjuang demikian lama untuk Indonesia, akhirnya memilih kewarganegaraan RT. Kemudian cerita yang menarik lagi tentang Pak Xiao yang ditahan 2 bulan dan kemudian sakit mata gitu. Dan beliau kemudian dirawat di rumah sakit yang Sedi, rumah sakit Usada sekarang, dan dioperasi oleh Dr. Si Bundian, di sini disebutkan. Jadi ini membuktikan bahwa Pak Xiao ini betul-betul sakit. Karena sekarang kita tahu bahwa orang kalau diperiksa atau ditahan, sejak dari Soeharto sampai Nunun Nurbaiti itu menjadi sakit gitu. Tapi Pak Xiao waktu itu memang betul-betul sakit mata gitu. Tapi anehnya gitu, setelah 2 bulan
ditahan, beliau dirubah statusnya menjadi tahanan rumah. Tetapi anehnya pada saat itu Pak Xiao itu datang ke DPR karena akan ada penjelasan dari Perdana Menteri Sukiman, dan beliau bertemu Perdana Menteri, dan Perdana Menteri Sukiman menyalami Pak Xiao dan menanyakan tentang kesehatan matanya. Jadi artinya walaupun Pak Sukiman mengatakan beliau tidak tahu tentang bahwa Pak Xiao ditangkap, tapi kalau ditanyakan kesehatan mata tentunya beliau tahu bahwa beliau minta izin meninggalkan penjara karena akan dirawat gitu. Tapi kemudian Pak Xiao itu melihat di DPR itu juga ada jaksa agung. Padahal status Pak Xiao ini masih tahanan rumah, sedang beliau sudah berani ke DPR. Dan Pak Xiao mengatakan kepada Perdana Menteri, itu ada Pak jaksa agung. Lalu padahal status saya sekarang tahanan rumah gitu. Lalu kata Perdana Menteri Sukiman, nggak apa-apa mas, nanti tolong beritahu di jaksa agung bahwa saudara diperkenankan atau diizinkan untuk mengikuti sidang ini atas izin saya gitu. Nah kemudian Pak Xiao datang ke jaksa agung dan mengatakan itu Pak Sukiman sudah memberi izin saya untuk hadir pada sidang malam ini. Nah tapi anehnya itu adalah bahwa keesokan harinya itu jaksa agung itu mengirim kurir membuat keputusan bahwa status tahanan rumah Pak Xiao itu sudah diganti menjadi tahanan kota. Jadi suratnya datang terlambat ternyata satu malam. Kemudian meletus tanggal 1 Oktober ini peristiwa gerakan 30 September, dan nama Pak Xiao itu dicantumkan sebagai salah seorang dari 45 anggota Dewan Revolusi. Dan kemudian kita tahu ada Universitas Barterki yang oleh Bung Karno dinamakan Universitas Republika, kemudian diserbu dan seterusnya. Pak Xiao kemudian ditahan selama 12 tahun, dan di tahanan dia sempat menjadi ilmuwan sosial dengan mewawancarai sesama tahanan dan melakukan analisis mengenai G30S. Dia sempat menulis di penjara, dan tulisannya itu berbagai catatan dan berbagai macam cerita yang dikumpulkan dalam percakapan-percakapan dengan berbagai teman tahanan di Salemba, di rumah tahanan khusus, dan di Nirbaya. Nah, catatan Pak Xiao ini menjadi dokumen yang sangat penting yang menjadi landasan dari buku John Rosa dari Pembunuhan Massal. Karena Pak Xiao dengan secara meyakinkan itu membeberkan tentang sejarah apa yang disebut dengan Biro Khusus PKI. Siapa orangnya dan apa sebetulnya perannya. Kita tahu bahwa buku John Rosa dari Pembunuhan Massal menurut hemat saya merupakan versi terakhir dari gerakan 30 September yang paling sahih. Dan buku ini antara lain didukung dari dokumen yang ditulis oleh Pak Xiao Giochan. Kemudian saya pada awal bulan ini menghadiri seminar internasional ISCO di Singapura. Ketika itu dibahas tentang berbagai masalah Tionghoa, masalah Chinese overseas yang ada di seluruh dunia. Juga ada berbagai tulisan tentang Tionghoa di Indonesia. Ada yang menulis tentang Tionghoa Islam sejak dari zaman Wali Songo sampai kepada Antonio Safei dengan ekonomi syariahnya, sampai kepada Anton Medan dengan ekonomi spanduknya. Ini dibahas di situ. Kemudian juga ada membahas tentang bagaimana di Rembang kelenteng itu terpaksa berubah menjadi wihara, dan kemudian berubah lagi menjadi kelenteng gitu. Nah, ini terjadi sepanjang masa antara dan sebelum Orde Baru dan sesudah Orde Baru. Dan juga ada tulisan tentang Tionghoa dan Kristen, Tionghoa dan Pantai Costa. Bagaimana pendirian gereja itu tidak terlepas dari kegiatan bisnis atau kepentingan bisnis. Kemudian juga ada yang membahas tentang ritual di Singkawang dan lain-lain. Semua ideologi dan kepercayaan Tionghoa itu dibahas, tapi sayangnya tidak ada tulisan atau makalah tentang Tionghoa ini. Tidak ada tulisan tentang Baberki dan lain-lain.
Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan sebetulnya untuk menutup presentasi saya ini. Salahkah bila seseorang Indonesia itu menjadi kiri? Atau spesifik lagi, salahkah bila seorang Tionghoa menjadi kiri? Saya agak ragu untuk mengajukan pertanyaan ini, karena di dalam pertanyaan tersebut rasa-rasanya sudah ada jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, Aswi. Efisien sekali 12 menit. Pembicara ketiga, Ibu Ratna Sarumpait. Ini juga beliau seangkatan dengan Pak Muslim. Pembicara pengganti, harusnya bukan saya, tapi saya senang diundang dan saya dipaksa berpikir banyak karena kalau kita sekarang bicara misalnya sehubungan dengan buku Pak Xiao itu, mau tidak mau akan bicara tentang kedudukan masyarakat Tionghoa, peran mereka, bagaimana mereka datang ke Indonesia, bagaimana mereka survive, bagaimana mereka diobok-obok, dihina, di stigma. Itu sama juga sebenarnya dengan kekhawatiran saya dengan sulitnya menjadi minoritas. Menjadi minoritas Kristen saja udah susah. Kristen Cina pula. Kiri nggak masuk. Jadi saya dalam hampir beberapa bulan terakhir ini, saya sedang pulang pergi ke Maluku melakukan penelitian tentang kekerasan sosial atau kerusuhan sosial yang terjadi di sana. Saya sedang menyiapkan sebuah novel tentang itu karena itu sudah menjadi sebuah untold tragedy yang berdarah-darah begitu menakutkan dan sewaktu-waktu bisa saja terulang kembali kalau ini tidak di-solve dengan benar. Solve yang sejak tadi saya dengar dibicarakan, sebenarnya walaupun saya baru mendengar dua pembicara, kita cenderung berbicara tentang bagaimana mengaturnya ya, bagaimana membuat aturannya atau undang-undangnya. Sebenarnya kita sudah punya undang-undang yang sangat baik. Menurut saya Pancasila itu, Bhinneka Tunggal Ika itu sudah everything. Ya, itu udah nggak bisa ditawar dan nggak bisa diapa-apain. Sebenarnya yang harus kita perhatikan betul adalah gerak budaya kita. Lebih ke bagaimana kita melakoni hidup kita, bagaimana kita menempatkan diri kita. Apa yang paling berharga yang harus kita perhatikan dengan seorang patriot seperti Xiao? Bagaimana dia menempatkan dirinya, mendudukkan dirinya, berbicara, saya malah berbicara sebagai orang Indonesia, bukan sebagai bagian dari Indonesia. Kata-kata bagian itu menurut saya harus dicoret. Orang Tionghoa ya orang Indonesia, nggak usah dibahas, dilakoni saja, dilakukan timbal balik gitu. Jadi tidak hanya masyarakat Tionghoa bagaimana harus diperlakukan, tetapi juga bagaimana masyarakat Tionghoa memperlakukan bangsa ini sebagai bangsanya, memperlakukan dirinya sebagai orang yang memiliki bangsa ini, ikut mengelola bangsa ini, bertanggung jawab mau kemana dibawa bangsa ini. Ini yang kalau menurut saya harus kita betul-betul ingat. Sebanyak-banyaknya aturan, ya Indonesia lihat aja kita sekarang repot urusan mafia hukum. Apapun dilanggar. Jadi harus datang dari hati kita sendiri. Kalau orang udah mau niat jahat, dilanggar. Korupsi nggak kebongkar. Tadi itu saya agak terganggu dengan stigma korupsi itu terbesar dilakukan oleh ini aja udah aneh gitu. Dikasih kesempatan memberikan keynote malah menghina dan saya rasa itu nggak bertanggung jawab.
kecuali dia bisa membuat data. Ini pernyataan sangat penting. Saya akan memberikan kritik terhadap para pengusaha Indonesia yang kebetulan berdarah Tionghoa, tetapi memberikan statement mengatakan bahwa korupsi di Indonesia tertinggi dilakukan oleh pengusaha Tionghoa, menurut saya itu tidak bertanggung jawab unless dia kasih data di situ. Itu nggak benar gitu. Karena ini kayak menurut saya itu jadi apa ya, kalau di dalam hati kita itu bagian kotor-kotornya hati gitu ya. Orang kalau lagi ngambek gitu nggak ada yang mau dimarahin, ya udah Cina aja kita marahin. Gitu yang kayak gitu nggak penting-penting gitu. Itu padahal di posisi yang sangat penting, it's a come on. Oh gitu. Ya, artinya yang hal-hal seperti ini kan seorang Surya Paloh, aku nggak pernah terlalu menganggap beliau istimewa sebenarnya, tetapi dia diposisikan oleh nasib pada posisi yang istimewa. Dia menentukan apa yang boleh disiarkan di sebuah televisi yang begitu penting gitu. Nah, tapi bayangkan seorang dia. Nah, kita bayangkan aja ada 200 juta rakyat Indonesia yang selalu akan bersentuhan dengan Anda day by day. Ini persoalan kultur. Yang harus kita bangun adalah kultur menjadi orang Indonesia. Aku orang Indonesia. I don't care mata gue sipit kek, kuning kek atau apa. Kultur itu kalau statement dulu kan kita udah dinyatakan begini, kita udah begini, itu harus lakukan. Ini satu hal yang saya ingin sampaikan di sini, bagaimana kita membuang semua sekat, apakah itu dari cara berpakaian, apakah dari apa atau dari apa. Saya pikir karena budaya itu sesuatu yang harus keberagaman. Jadi tadi Mas Muslim mengatakan kita mau model keberagaman yang bagaimana, ya pertanyaan apa tuh? Kalau menurut saya itu nggak penting gitu. Yang penting itu kita rayakan aja. Oke, kita beragam, mari kita rayakan. Anda Islam, aku Kristen, aku Kristen, Anda Islam, Buddha, Hindu, wah nggak apa-apa. Mari kita happy. Kita rayakan keberagaman kita. Kita bahagia menjadi orang yang beragam. Karena itulah satu-satunya sebenarnya yang masih membuat Indonesia ini berharga. Betul. Oke. Kedua, saya akan masuk ke bagian yang akan membuat saudara-saudara agak jengkel melihat saya. Oke. Saya kembali ke Pak Syah ya. Dia seorang Pak Syah ini sebenarnya aku kemarin senang sekali dapat bukunya karena beliau itu sahabat ayah saya. Mereka sama-sama anggota DPR di zaman yang sama. Bapak saya Sekjen Parkindo waktu itu dan Pak. Jadi ketika saya remaja, terutama setelah G30S itu S ya berhenti titik. Saya nggak setuju itu. Bapak saya banyak bicara kepada saya karena beliau tahanan politiknya Soekarno juga. Bapak saya karena beliau memimpin PRRI Permesta. Jadi dari situ saya banyak dengar gitu apa yang terjadi, dan sebenarnya kalau kembali ke sekarang kita cari dong Pak Syah. Ini pasti nih semua masyarakat Tionghoa yang ada di depan saya pasti orang baik, ya dong. Di luar sana juga banyak sekali orang baik. Siapa sih yang mau jahat di dunia ini? Ya kan? Sebenarnya orang menjadi cenderung jahat karena ada singgungan. Tapi dari yang baik-baik ini aku menuntut lebih dari hanya sekedar baik. Itu yang dimiliki Pak Syah. Dia dengan percaya diri meletakkan dirinya, apakah itu di DPR, apakah itu di kabinet, apakah dia di mana saja berdiri, dia dengan percaya diri. Saya nggak melihat dia punya perasaan saya ini orang Cina, nggak ada. Nah, ini yang aku butuhkan muncul lagi. Kikian Ki salah satu yang menurut saya juga tanpa lengang-lengang, saya nggak merasa dia itu, walaupun saya tetap lihat matanya masih Cina keren gitu ya. Tapi tahu itu apa ya? Tapi kita butuh lebih dari hanya itu. Aku membahasnya dengan anak saya, putri saya, dia bilang, tapi kan nih mereka jumlahnya dikit, nggak apa-apa juga cuma satu Kikian Ki.
Ya, sebenarnya poinnya bukan itu. Poinnya adalah bagaimana ke depannya. Sebenarnya ini sama dengan yang tadi. Ya. Kita bagaimana menghormati, kalau sampai begini banyak note, dan saya terima kasih kepada putranya yang kemudian membuat ini mengedit lalu kemudian menerbitkan, karena ini akan jadi sangat penting buat kita dan buat generasi ke depan. Tidak hanya generasi yang kebetulan keturunan Tionghoa, tetapi untuk bangsa ini, untuk generasi ke depan. Karena apa? Karena supaya kita lihat bagaimana kita bergerak. Ya, kalau kita mau bicara jeleknya masyarakat Tionghoa, ada. Siapa sih yang dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merusak negeri ini? Kita tahu kan, nggak perlu saya sebut namanya. Ya dong. Ya, tapi ada masyarakat Tionghoa yang mau ikut-ikutan dan yang diperalat, ya kan? Diperalat ini menurut saya adalah tidak menjadi Indonesia. Kok boleh mau jadi Allah? Ya. Lalu kemudian setelah huru-hara yang begitu jelek di zaman Orde Baru, sudah begitu, menurut saya itu periode yang intellectually dicatat kelihatannya terhormat tapi menghina. Lalu datanglah Gus Dur, dirombak semua. Dan satu hal yang saya mau ingatkan masyarakat Tionghoa, saya nggak tahu siapa yang terlibat di sini di dalam hal yang saya mau protes ini. Pada saat kampanye SBY mau jadi presiden yang kedua kali, saya melihat ada pertemuan masyarakat Tionghoa dan menyebut SBY sebagai presiden keberagaman. Come on. Ini kita tidak jujur. SBY itu nggak mengerti arti keberagaman. Dia bahkan nggak berani mengatakan keberagaman. Ketika kelompok-kelompok Islam mengobok-ngobok gereja, dia nggak berani ngomong apa-apa. Itu SBY. Dan kalau kita bicara tentang keberagaman, siapa pejuang keberagaman yang disebut ada nama presiden di depannya? Gus Dur. Dia masih hidup, dia masih hidup. Satu halayak, maaf itu Chinese, dalam satu buah upacara yang begitu megah mengeluh-elukan SBY sebagai presiden keberagaman. Buat saya ini cacat-cacat yang membuat kita tidak punya sikap yang benar. Kita harus jujur. Kalau kita nggak jujur, kita menuntut apa? Ini karakter penjilat ini. Mentang-mentang ada SBY sekarang dia mau maju, marilah kita sebut dia. Nggak ada hubungannya. Atau minder. Takut nanti di pemerintahan SBY nanti mulai lagi ada politik-politik aneh dipikir, lalu marilah kita sebut dia No, bukan begitu caranya. Keberagaman itu harus dihormati. Presiden pertama harus menghormati, paksa dia menghormati, tidak dengan mengeluh-elukan dia seolah-olah, padahal dia nggak ngerti keberagaman. SBY tidak mengerti keberagaman. Waktu kita disusahin urusan undang-undang pornografi, apa ada di ucap 1965? Buat saya itu penting bahwa kita pernah mengalami masa-masa